Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iblis merupakan musuh nyata yang tidak pernah letih menggoda Bani Adam. Misi utamanya adalah membawa sebanyak-banyaknya umat menuju jalan sesat agar kelak bersamanya ke lembah neraka. Iblis dan bala tentaranya memiliki berbagai macam cara menjerumuskan manusia. Siapa yang menyangka musuh umat manusia ini dulunya memiliki ketaatan kepada Allah yang begitu tinggi. Bahkan iblis disebut dengan salah satu makhluk ahli ibadah atau al-abid. Malaikat pun menangis tatkala Allah menjadikan iblis makhluk terlaknat, mengingat sebelumnya makhluk yang dahulunya bernama Azazel ini begitu taat kepada Allah dan dihormati oleh malaikat. Karena begitu taatnya, Allah mengangkatnya ke derajat al-muqarrabun, yaitu derajat tertinggi di sisi Allah. Lebih dari itu, Allah menempatkan Azazel sebagai imam para malaikat yang berkedudukan di langit. Seperti apakah ketaatannya? Berikut ulasannya. Namun sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dalam kitab karangan Al-Ghazali dijelaskan jika iblis pernah tinggal di langit ke-7 karena ketaatannya. Setiap ia beribadah 1000 tahun, maka akan dinaikkan Allah ke langit selanjutnya. Pada langit pertama, iblis diberi julukan Al-Abid atau ahli ibadah. Setelah 1000 tahun di sana, ia dinaikkan ke langit kedua dengan julukan Az-Zahid. Setelah 1000 tahun beribadah, Allah kembali mengangkatnya ke langit ketiga dan mendapat julukan Al-Arif. Pada langit keempat, namanya adalah Al-Wali. Pada langit kelima, namanya disebut At-Taqi. Pada langit keenam, namanya disebut Al-Kazim. Pada langit ketujuh, namanya disebut Azazil. Dalam kitab hadis Shalawatul Kabul Akbar karangan Syekh Taftazani bin Basyumi dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mandat yang begitu mulia, yakni penjaga pintu surga selama 40.000 tahun, hidup bersama malaikat selama 80.000 tahun, menjadi penasihat malaikat selama 20.000 tahun, menjadi pemimpin malaikat Qarabiyun dalam waktu 30.000 tahun. Iblis juga melakukan tawaf melilingi arsy bersama malaikat selama 14.000 tahun. Namun sayang, ibadah yang lama tersebut tidak dihiraukan Allah ketika iblis melanggar sekali kesalahan. Ia begitu sombong kepada Allah ketika diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Hal ini muncul karena iblis begitu iri karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus manusia menjadi pemimpin di bumi, sementara ia menganggap dirinya lebih baik dan lebih taat kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 50. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai Tuhannya. Setelah diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surga, iblis pun bersumpah di hadapan Allah yang diabadikan dalam surat Al-A'raf ayat 16-17. Karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka, dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Dari peristiwa ini, kita bisa mengambil hikmah bahwa sebesar apapun ibadah kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika di dalam diri kita ada rasa sombong terhadap amal-amal yang kita miliki, maka Allah tidak menyukainya. Karena yang membuat kita masuk ke dalam surga bukanlah seberapa banyak amal ibadah yang kita miliki, melainkan rahmat Allah lah yang memasukkan kita ke dalam surganya.